Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan gunakan ancaman dalam memimpin. Mengapa dan bagaimana seharusnya? Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 9 mengatakan, dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 5 hingga 9. Ini merupakan kisah abdi dan tuan. Apa kewajiban seorang tuan kepada hamba, abdi, dan sebaliknya menurut Paulus kepada jemaat di Efesus? Sebuah ilustrasi. Suatu ketika di sebuah hospital, ramai pekerja sekaligus telah dipanggil oleh pengarah hospital karena mereka kedapatan merokok di kawasan hospital. Menariknya, pengarah hospital tidak memarahi atau mengancam untuk memecat mereka. Sebaliknya, membuat perjanjian bahwa jika pelanggaran itu berulang, maka keluarga mereka akan dipanggil untuk berbincang bersama-sama. Jika masih tidak berubah, barulah ada tindakan lebih tegas akan dikenakan. Pendekatan yang halus tetapi tegas itu memberi kesan positif. Jumlah pekerja yang merokok menurun secara mendadak. Alkitab juga menaruh perhatian serius terhadap hubungan antara tuan dan hamba. Para hamba tidak hanya diminta untuk menaati tuan atau majikan mereka, tetapi para tuan juga dilarang sesuka hati menindas para hamba atau anak buah mereka. Salah satu penekanan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada para pemimpin adalah menjauhkan ancaman dalam gaya kepimpinan mereka. Mengapa, saudara? Karena biasanya ancaman tidak akan menghasilkan ketaatan, pertobatan, perubahan hidup, atau produktiviti kerja yang meningkat, tapi hanya pura-pura taat, pura-pura berubah, tetapi memendam sakit hati dan ingin membalas dendam kepada tuan mereka. Saudara, bagaimana dengan kita? Dalam hubungan kerja, organisasi maupun dalam keluarga, ketegasan memang diperlukan pada saat ada pelanggaran peraturan. Namun, jangan pernah memilih gaya mengancam, karena Tuhan tidak menyukai cara itu. Yakinlah, ada cara lain yang kita boleh pakai untuk menegakkan peraturan tanpa membuat orang lain merasa terancam. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa ancaman tidak akan pernah menghasilkan perubahan yang sejati dan tidak akan bertahan dalam jangka masa yang panjang. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh memimpin dengan penuh kerendahan hati. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik hati. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.